hard to look right at your baby, but here's my number. Tugas video lagi? Hah, deadline-nya kapan sih? Nih, 2 hari lagi. Kita belum mulai. Kami dari kelompok 4. Saya Dinda Puspitasari. Saya Masaya Kalda. Saya Amanda. Saya Fatima Salimu. Saya Masya Wega. Saya Mita Miranda. Kami akan menjelaskan tentang inflasi. Bye-bye. Teman-teman, kita tahu kalau akhir-akhir ini harga kebutuhan pokok itu sering naik. Kenaikan harga atau inflasi ini membuat masyarakat harus lebih pintar mengatur pengeluaran karena daya beli mereka ikut menurun. Nah, dari fenomena ini, kami tertarik untuk meneliti bagaimana pengaruh inflasi terhadap daya beli masyarakat di Kota Medan dan bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap kondisi tersebut. Untuk mendapatkan data, kami melakukan penelitian langsung ke lapangan dengan mewawancari masyarakat, pedagang, dan konsumen. Selain itu, kami juga menggunakan kuesioner, observasi, dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian kami analisis dan kami kaitkan dengan konsep ekonomi Islam agar mendapatkan gambaran yang lebih lengkap mengenai dampak inflasi terhadap masyarakat. Hasil wawancara yang pertama itu dengan Bapak Iso, beliau berpendapat bahwa kenaikan harga disebabkan oleh kelangkaan barang. Dan beliau juga berpendapat bahwa kenaikan harga yang secara bertahap lebih mudah diterima oleh masyarakat dibandingkan kenaikan harga yang secara tiba-tiba. Dan beliau juga cenderung memilih barang yang mahal dibandingkan barang yang lebih murah karena dianggap memiliki kualitas yang lebih baik. Sumber yang kedua itu dengan kenaikan harga barang dan jasa menyebabkan daya beli masyarakat itu menurun, terutama bagi mereka yang berpenghasilan tetap. Akibatnya, masyarakat harus mengurangi konsumsi atau mencari alternatif yang lebih murah. Kali ini juga berpendapat bahwa kenaikan harga masih dapat bisa diterima jika diikuti dengan pendapatan yang meningkat. Narasumber yang ketiga itu dengan Ibu Busya. Menurut beliau, kenaikan harga saat ini masih tergolong wajar. Kenaikan suatu barang dapat mengaruhi barang lainnya, terutama yang saling berkaitan dengan proses produksi. Selain itu, kenaikan harga yang secara drastis dianggap lebih berdampak karena membuat masyarakat sulit beradaptasi. Adapun hasil observasi kami yaitu masyarakat UMKM itu lebih banyak memilih kualitas yang mahal tetapi kualitasnya oke daripada memilih harga yang murah tapi kualitasnya jelek. Dan kedua itu masyarakat itu banyak mengeluh terhadap kebutuhan kita, apalagi sekarang mata uang itu lagi naik. Selanjutnya ada masyarakat itu berharap kepada pemerintah terhadap stabilitas harga. Dan yang terakhir itu adalah terjadi beberapa kenaikan bahan pokok. Yang sangat kami harapkan itu terhadap pemerintah yaitu untuk menstabilitaskan harga bahan-bahan pokok. Kalian tahu nggak? Dari hasil kuesioner yang kami lakukan terhadap masyarakat di Kota Medan, seluruh responden menyatakan bahwa mereka sangat merasakan yang namanya kenaikan harga barang pokok. Sebanyak 68,4 responden menyatakan bahwa harga meningkat, sedangkan sisanya menyatakan bahwa harga sangat meningkat. Dampaknya, sebanyak 84,2% responden menyatakan daya beli mereka menurun, dan sebanyak 15,8% responden menyatakan bahwa daya beli mereka sangat menurun. Dapat kita simpulkan bahwa inflasi sangat memberikan dampak yang sangat nyata kepada daya beli masyarakat di Kota Medan. Analisis perspektif ekonomi Islam. Dalam perspektif ekonomi Islam, fenomena inflasi menjadi perhatian penting karena berkaitan dengan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Islam menekankan pentingnya stabilitas harga serta melarang praktik-praktik yang dapat menyebabkan ketidakadilan ekonomi seperti penimbunan barang atau yang disebut dengan duplikat dan manipulasi harga. Hal ini karena praktik tersebut dapat memperparah inflasi dan semakin menekan daya beli masyarakat. Dengan demikian, baik dalam praktik ekonomi konvensional maupun ekonomi Islam, inflasi memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap daya beli masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang tepat dari pemerintah untuk menjaga atau mengendalikan inflasi serta menjaga kestabilan ekonomi serta
kesejahteraan masyarakat tetap terjaga. Selanjutnya, solusi ekonomi Islam. Solusinya ada 5. Yang pertama, mendukung produksi lokal. Yang kedua, memberikan bantuan atau subsidi. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang keempat, mengendalikan inflasi melalui kebijakan ekonomi. Dan yang terakhir atau yang kelima, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Nah, teman-teman, berdasarkan dari hasil Observasi, wawancara, kuesioner, dapat kami simpulkan bahwa inflasi telah terbukti mempengaruhi daya beli masyarakat di Kota Medan. Kenaikan harga kebutuhan pokok yang tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan menyebabkan masyarakat lebih memilih beralih ke alternatif yang lebih murah. Dalam perspektif ekonomi Islam, inflasi perlu dikendalikan dengan stabilitas harga, distribusi yang adil, dan pencegahan praktik yang merugikan masyarakat agar kesejahteraan